Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas 3 golongan hamba Allah pada saat hari kiamat. Tentunya sebagai hamba Allah yang beragama harus mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dan tidak melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Semua tanggung jawab terletak pada masing-masing individu sampai nantinya akan datang hari akhir dari kehidupan, yaitu kiamat, dan hari di mana akan dibukanya buku amal dari masing-masing hambanya, seperti dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 68 sampai dengan 70, yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Dan bumi pada masar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 6, yang artinya apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Pada hari itu Allah membagi hambanya menjadi 3 golongan. Golongan itu adalah yang satu, golongan orang yang paling dahulu beriman atau golongan as-sabiqun. 2, golongan kanan atau golongan al-maimanah. 3, golongan kiri atau golongan al-mas'amah yang merupakan golongan terburuk. Terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 7, yang artinya, dan kamu menjadi 3 golongan. Golongan yang paling dahulu beriman atau golongan as-sabiqun terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 10 sampai dengan 14, yang artinya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Dan untuk golongan kanan atau golongan al-maimanah dan golongan kiri atau golongan al-mas'amah terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 8 sampai dengan 9, yang artinya, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Semua golongan kanan akan masuk surga, dan semua golongan kiri akan masuk neraka. Silakan buka link di https dan seterusnya ini untuk melihat indahnya surga. Silakan buka link di https dan seterusnya ini juga untuk melihat seramnya neraka. Oleh karena itu, beruntunglah bagi yang berat timbangan kebaikannya. Terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan 104, yang artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka itu dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Kecuali hamba Allah yang sudah bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 160, yang artinya, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Juga terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 17 sampai dengan 18, yang artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan perbuatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah
bagi mereka yang melakukan kejahatan hingga datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, "Aku benar-benar bertobat sekarang," dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Itu tadi 3 golongan hamba Allah yang sudah saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi golongan kanan sehingga kita bisa menuju ke surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.